Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sidang jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa Rabbul Alamin, Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memanjangkan umur usia kita sehingga alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang telah memberikan kita kesempatan yang sekian kalinya untuk meraih keutamaan di bulan yang mulia ini. Tidakkah kita tahu bahwa orang-orang yang telah mendahului kita, bahkan yang tahun lalu mungkin masih bersama kita, berangan-angan untuk kembali bersama kita, untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi tidak bisa lagi. Makanya ulama mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan atau memberikan pilihan kepada orang-orang yang sekarang berada di bawah tanah, maka niscaya mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan, agar bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan walaupun semalam saja. Oleh sebab itu, orang yang berakal, orang yang cerdas, yaitu orang yang memanfaatkan, memaksimalkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang diberikan Allah, kembali bertemu dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh ampunan ini, maka dia pasti akan memaksimalkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita tunggu dulu menjadi bangkai, berada di dalam kuburan, baru mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang sabat di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah ini melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita ketahui semua bahwa salah satu ibadah yang utama, yang agung di bulan Ramadan ini adalah as-siyam, ibadah puasa. Oleh sebab itu, orang yang melaksanakan ibadah puasa tentu akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi keutamaan ini, kemuliaan ini tentu berbeda-beda, bertingkat-tingkat sesuai dengan kualitas ibadah yang dikerjakan oleh seseorang. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mungkin di antara santri udah ada yang pernah membaca, bahwa beliau membagi puasa dalam 3 tingkatan. Beliau mengatakan, i'lam anna as-siyama 3 darajat. Ketahuilah bahwasanya tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama, saumul umum, puasanya orang-orang yang umum, orang-orang yang awam. Yang kedua, saumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus.
wa shaumul khususil khusus. Puasanya orang-orang yang super khusus ini. Orang-orang yang istimewa. Amma shaumul umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'is syahwah. Kata Imam Al-Ghazali, puasanya orang-orang yang umum, level pertama itu menahan perut dan kemaluan dari syahwat. Ini level atau tingkatan pertama. Jadi praktek puasa ini cuma sekedar berpuasa menahan lapar, menahan haus, dan bagi suami istri mohon maaf menahan berhubungan dari suami istri. Ini level yang pertama. Ini bahaya. Ini biasanya banyak dikerjakan oleh orang-orang. Jadi puasa jalan, tetapi maksiat pun berjalan. Ini bahaya. Jadi yang sekedar berpuasa cuma perutnya dan syahwatnya dari berhubungan suami istri. Tetapi anggota badan yang lain tidak berpuasa, jadi tetap bermaksiat, berdosa. Ini bahaya karena akan mengurangi pahala puasa, bahkan menghabiskan pahala puasa kita. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah mengatakan, bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, perkataan atau perbuatan dusta, maka sekali-kali Allah tidak akan melirik puasanya, tidak akan perhatian dengan puasanya, walaupun dia sudah meninggalkan tidak makan dan tidak minum. Artinya dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Mungkin secara fikih sah puasanya selama dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, gugur kewajiban, tetapi pahala di sisi Allah sangatlah sedikit, bahkan tidak tersisa karena dosa-dosa anggota tubuhnya. Jadi ini level yang pertama, tingkatan yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wa amma shaumul khusus fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil atham. Ini tingkatan orang-orang yang khusus, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi praktek level ini, tingkatan ini tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi semua anggota tubuh dia tahan, dia puasakan dari maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelompok ini beranggapan percuma puasa kalau anggota tubuh yang lain bermaksiat, tidak ada gunanya puasa. Jadi dia beranggapan kalau ketika dia bermaksiat, matanya melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pendengarannya dan seterusnya, maka bisa membatalkan puasanya. Ini tingkat yang kedua, tentu jauh lebih baik daripada tingkat yang pertama. Makanya tidak sekedar menahan mulut dari mengunyah, tetapi menahan mulutnya dari menggunjing, dari ghibah, mencaci, apalagi memfitnah saudaranya. Kalau zaman sekarang mungkin termasuk menahan jari-jarinya dari menyebar berita-berita bohong atau disebut dengan hoax. Jadi hati-hati. Bisa saja jari-jari kita ini bisa menjadi sebab gugur amalan puasa kita. Karena level ini beranggapan ketika bermaksiat anggota tubuh kita, maka bisa membatalkan puasa kita. Ini tingkat yang kedua. Tentu ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, diantaranya sabda Rasulullah, "Laisa siyamu minal akli wasyurb." Puasa itu bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, bukan, kata Rasulullah. Innamas siyamu minal lagwi warrafath.
Tetapi puasa itu juga menahan diri dari hal-hal yang tidak berguna, yang sia-sia, dan menahan diri kita, lisan kita dari berucap dari kata-kata yang kotor. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Kalau kalian berpuasa, kata Rasulullah, jauhi, hendaklah kita menahan lisan kita dari berkata-kata buruk, berkata-kata kotor, wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak tanpa alasan yang jelas. Jadi berteriak-teriak ini bisa mengurangi pahala puasa. Fa in sabbahu ahad aw qatala falyakul inni imru'un shaim. Kalau ada orang yang mencaci makinya, bahkan mengajaknya untuk bertengkar, berkelahi, berdebat, maka katakanlah inni imru'un shaim, saya sekarang berpuasa. Jabir radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharim." Kalau kalian berpuasa, maka hendaklah puasakan juga pendengaran kalian dari hal-hal yang haram. Mata juga harus ikut berpuasa dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Dan lisan kita juga harus berpuasa dari berdusta, menggunjing, adu domba, dan seterusnya. Penyakit-penyakit lisan ini yang banyak, dari hal-hal yang tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada'adzal jar, dan jauhi dari mengganggu tetangga. Wal yakun 'alaika waqar was sakinah. Hendaklah ketika kita berpuasa tenang. Kita harus tenang, kalem, jangan teriak-teriak dan seterusnya. Jadi hendaklah ketika kita berpuasa dengan tidak berpuasa itu harus ada perbedaan. Jangan sampai hari-hari puasa kita dengan hari-hari yang lain itu sama. Jangan sampai. Jadi mudah-mudahan kita mampu untuk menahan semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini level yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, wa amma shaumul khususil khusus fa shaumul qalbi an hadmil daniyati wal afkar ad-dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallah bil kulliyah. Ini level yang ketiga, ini levelnya super khusus. Ini best of the best nih. Yaitu bukan sekedar perut yang berpuasa, syahwat berpuasa, anggota tubuh berpuasa, tidak, tapi hatinya ikut berpuasa. Jadi hati berpuasa dari hal-hal yang hina, dari pikiran-pikiran duniawiyah, dan mencegahnya dari hal-hal selain Allah. Jadi hati ini senantiasa zikrullah, tidak pernah lalai dari mengingat Allah, terus connect 24 jam, tidak pernah memikirkan hal-hal yang hina, berpikiran tentang dunia, tidak pernah. Inilah puasanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang muqarrabun, para rasul dan nabi. Sekarang pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira level puasa kita di tingkat yang mana? Tentu masing-masing dari kita bisa menjawabnya. Kalau tahun yang lalu kita masih berada di level yang pertama, maka sama-sama kita usahakan di tahun ini kita naikkan level kita. Kita naikkan tingkat puasa kita, sehingga semakin berkualitas puasa kita, tentu semakin besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu idealnya puasa kita berada di level yang kedua. Jadi bukan sekedar menahan haus dan lapar saja, tidak, tetapi anggota tubuh kita, badan kita ikut berpuasa. Karena level yang ketiga tentu sangat sulit. Ini levelnya para nabi dan rasul. Oleh sebab itu sama-sama kita di tahun atau di bulan suci Ramadan kali ini
sama-sama kita naikkan level atau kualitas puasa kita, ibadah kita, sehingga kita mendapatkan benar-benar pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.